Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga sahabat fans Garuda dimanapun berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentunya tetap semangat mengobarkan dukungan untuk timnas kebanggaan kita. Skuad Garuda Muda wajib mendapat apresiasi dari para pengamat dan pendukung timnas Indonesia. Dari segi permainan, mentalitas, fisik, dan daya juang sudah patut diacungi jempol. Permainan kali ini sudah jauh lebih baik dari dua laga sebelumnya. Terlihat para pemain Garuda Muda tidak gentar sama sekali menghadapi pemain senior Vietnam yang menurunkan skuad terbaik dan syarat pengalaman. Pemain Garuda Muda bermain lepas tanpa ada beban, walaupun masih ada beberapa kesalahan, terutama passing. Senada dengan yang diungkapkan oleh pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangemanan, Bung Ropan, pemain Garuda Muda pasca menghadapi Vietnam, permainan skuad Garuda Muda sudah jauh lebih baik dari laga sebelumnya dan patut diacungi jempol. Pertahanan sudah semakin solid. Permata masa depan timnas Indonesia sudah mulai terlihat dari laga turnamen AFF kali ini. Seperti Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Victor Detan dan para pemain lainnya, merekalah penerus timnas Garuda ke depannya. Saya mengacungkan jempol. Tadinya banyak yang mengatakan kita dibantai habis. Tentunya di atas 2-3 gol. Tapi cuma 1 gol. Ya, kita bermain jauh lebih baik dibandingkan melawan Laos kemarin. Para pemain Vietnam terlihat frustrasi, mereka sangat kesulitan menembus pertahanan Garuda Muda, tampil dengan pasukan terbaik, The Golden Warriors julukan timnas Vietnam walaupun menguasai jalannya pertandingan. Doni Tri dan kawan-kawan hampir saja memalukan salah satu tim terkuat ASEAN ini. Andai saja peluang emas Victor Detan bisa dikonversikan menjadi gol, sayang sekali masih bisa diblok oleh penjaga gawang Vietnam Nguyen Philip. Vietnam menang dengan tidak mudah menghadapi Garuda Muda. Kiper Vietnam Nguyen Philip senang bisa merasakan kemenangan perdana bersama timnya usai The Golden Star Warriors menang atas Indonesia di Piala AFF 2024. Ia juga memuji permainan timnas Indonesia, meski tampil bukan dengan kekuatan terbaik, perlawanan mereka luar biasa, nyaris saja saya kebobolan, kami menang dan senang, tapi melihat Indonesia yang menurunkan pemain muda, kami belum puas, harusnya kami bisa melesakkan banyak gol, rapatnya pertahanan Indonesia membuat kami kesulitan, pungkasnya. Oh iya, Mimin ingatkan, buat para fans Garuda yang baik hati, mohon bantuannya, support kami dengan cara like, komen dan subscribe, terima kasih banyak sebelumnya. Untuk mengawal di belakang dari Indonesia, melakukan debutnya satu Persibaya. Baik satu gol dari para pemain Vietnam. Netizen Vietnam kecewa timnasnya cuma menang 1-0 atas timnas Indonesia yang berisi skuad belia di Piala AFF 2024. Meski menang atas timnas Indonesia, skuad timnas Vietnam tetap mendapatkan kritik pedas. Bahkan, kritik itu datang dari pendukung mereka sendiri. Akun Facebook resmi timnas Vietnam, Lien On Bong Vietnam, PFF, dipenuhi banyak komentar yang bisa dikatakan bernada negatif. Vietnam bermain melawan Indonesia U22 terasa susah sekali, jika tak Pham Van Chin. Sebelum Piala AFF 2024, timnas Vietnam sempat mengalami kekalahan berat 0-3 dari timnas Indonesia. Netizen dengan akun Fanlab pun tampak tak melupakan kekalahan itu. Fanlab belum puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih timnas Vietnam atas timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi setelah melihat tim Garuda tanpa diperkuat banyak pemain inti, bermain melawan tim junior Indonesia malah terjebak seperti ini. Jika bermain dengan tim utama mereka, kita bisa dibobol 3 gol, keluhnya. Rebutan bola antara Huang Duc dan juga Asnawi Mangkualam. Laga Vietnam versus Indonesia berlangsung sengit dan hasil akhir dipastikan oleh gol tunggal Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Hasil ini membuat Vietnam berhak memimpin klasemen grup B dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Indonesia menempati posisi 2 dan harus bekerja keras untuk menjaga peluang lolos ke semifinal.
Sebelum Piala AFF 2024, Timnas Vietnam sempat mengalami kekalahan berat 0-3 dari Timnas Indonesia. Netizen dengan akun Fanlab pun tampak tak melupakan kekalahan itu. Fanlab belum puas dengan kemenangan 1-0 yang diraih Timnas Vietnam atas Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Apalagi setelah melihat tim Garuda tanpa diperkuat banyak pemain inti, bermain melawan tim junior Indonesia malah terjebak seperti ini. Jika bermain dengan tim utama mereka, kita bisa dibobol 3 gol, keluhnya. Shin Tae-yong terus meyakini bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal ASEAN Cup alias Piala AFF 2024 tetap terbuka lebar. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk bangkit dalam laga pamungkas grup B melawan Filipina di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, mendatang. Sebagai informasi, dua penghuni teratas grup berhak untuk melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Ini apakah berasal dari aksi duel yang terjadi sebelumnya ya, yang mana dia antara berawal dari duel atau posisi dia berjalan menyebabkan kakinya merasa kesakitan, tapi sampai sejauh ini kita lihat. Merasa kekalahan kali ini menjadi wajar karena Indonesia datang dengan skuad U22. Hanya Asnawi Mangkualam yang usianya sudah 25 tahun, perbedaan level dan pengalaman pemain menjadi pembeda. Shin Tae-yong berharap skuadnya di Piala AFF 2024 bisa mengambil pelajaran. Indonesia memiliki banyak pemain muda, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesenjangan pengalaman. Pemain saya telah bekerja keras dan mengikuti rencana latihan, kata Shin Tae-yong yang dikutip dari Snews. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024, menurun drastis. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah kalah 0-1 dari Timnas Vietnam di laga lanjutan grup B Piala AFF 2024 akan kita ulas di sini. Timnas Indonesia yang bermaterikan pemain-pemain di bawah usia 22 tahun kalah tipis dari skuad terbaik Timnas Vietnam di Stadion Viet Tri pada Minggu, 15 Desember 2024, malam WIB. Gol tunggal kemenangan Timnas Vietnam dicetak Nguyen Quang Hai pada menit 77. Sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti gagal diamankan secara sempurna oleh kiper Timnas Indonesia, Cahya Supriyadi. Hasil ini membuat Timnas Indonesia kehilangan 2,37 poin di ranking FIFA. Saat ini, perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,133,43 angka. Alhasil, Timnas Indonesia harus turun 2 posisi dari peringkat 125 ke 127 dunia setelah dilewati Gambia dan Niger. Lantas, bagaimana dengan posisi di klasemen sementara grup B? Berkat kemenangan ini, Timnas Vietnam naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Hebatnya, Timnas Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 pertandingan. Harus hati-hati Ferrari. Dan para pemain Vietnam langsung menghubungi wasit untuk menghukum harapan ada kartu kuning ya ditujukan kepada Ferrari yang memang tampaknya aksi yang tidak perlu. Pada laga ketiga ini, ketika dijamu oleh Vietnam, Timnas Garuda terlihat bermain lebih baik dari 2 laga sebelumnya. Artinya ada peningkatan, walaupun kalah 1-0 dari Vietnam, tapi skuad Garuda ini mendapatkan apresiasi dari para pencinta sepak bola Indonesia. Beberapa tokoh pengamat pun memberikan pujian. Kalah tipis dari Vietnam suatu hal yang wajar. Syukur tidak dibantai dengan telak, jika dilihat dari materi pemain kalah telak pun menjadi sesuatu yang wajar. Skuad Timnas Garuda Muda tidak apple to apple jika dibandingkan dengan skuad Vietnam. Timnas Garuda Muda kalah dari semua sisi, mulai dari harga pemain, pengalaman internasional, jumlah caps di tim nasional, usia dan lain-lain. Jika dilihat dari materi pemain, dibantai dengan telak pun rasanya masih wajar. Tapi beruntung permainan timnas sudah jauh lebih baik. Sehingga walaupun kalah, Garuda Muda tetap mendapatkan apresiasi.
Tidak sedikit yang mengapresiasi tim Garuda Muda ini walaupun kalah tapi rasa menang. Inilah bentuk rasionalitas dari para pendukung timnas Indonesia, berbeda ketika ditahan imbang oleh Laos, imbang rasa kalah. Lawan Vietnam kalah rasa menang, intinya apapun hasilnya untuk AFF 2024 ini, timnas Garuda harus tetap disupport, terutama untuk meningkatkan mentalitas dan kepercayaan diri para pemain muda ini. Gagal nampaknya Bung Rizal, masih Pak Suaman, umpan langsung ke depan.